Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Yudi. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita akan ngaji dan belajar lagi bersama guru kita tentang keadaan yang akhir-akhir ini sering terjadi di sekitar kita nih Pak Ustadz. Semakin nekatnya seorang melakukan satu kejahatan Pak Ustadz. Seperti baru-baru ini terjadi di daerah pembunuhan Pak Ustadz, di satu daerah di mana itu? Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Seorang anak SMP membunuh temannya seperti itu Pak Ustadz. Ini kan sama anak SMP ya, sanawiyah ya. Ya itu kira-kira itu ya. Artinya kok seseorang itu begitu tega atau begitu berani nekatnya melakukan satu kejahatan. Nah kami mohon petunjuk apa hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Awal cerita itu insya Allah itu di Blitar, Ya, di Blitar. Sanawiyah di Blitar. Jadi kalau kita bercerita seperti ini bagi anak SMP yang mukulin temannya, jadi bukan membunuh ya, itu mukulin temannya ngawur sehingga temannya sendiri meninggal. Nah ini kalau kita cerita kenapa anaknya ini mukulin kemudian ngawur, dilerai sama temennya nggak mau tahu kan gitu ya, saya amati itu kalau kita ceritakan ini salah satu orang tuanya pasti ada yang galak. Berhubungan dengan orang tua? Tetap berhubungan. Yang jelas bukan berhubungan dengan tetangga, itu jelas sekali. Ya. Jadi yang harus difikirkan adalah ini ada hubungannya dengan keluarga, ayah atau ibunya, di mana salah satu orang tuanya ini ada yang galak, yang dinasihatin agak susah. Maksudnya orang tuanya dinasehatin susah itu? Iya, orang tuanya dinasihatin susah. Nah, biasanya pada saat ini si anak yang mukulin ini dulu dalam kandungan, ini bisa aja memang ada salah satu ayahnya atau ibunya itu ada di masalah, kemudian di masalah itu bukan mencari perlindungan pada Allah Ta'ala, tapi dia menomorsatukan emosinya. Sehingga pada saat seseorang bukan Islam aja, seseorang Islam maupun non-Muslim, itu pasti akan memasukkan jin dan terkunci di dalam pikiran. Kalau dia marah, pasti ya masuknya ya di mulut, ya di otak depan, ya di otak belakang, ya di telinga, ya di mata, ya di hati, ya di jantung, dan seluruh tubuhnya. Karena jin itu akan menguasai seseorang itu seperti dengan kewajibannya. Nah, cuma orang Muslim itu kalau dikasih tahu begitu, nggak percaya dia pasti. Kalau dia nggak percaya berarti itu anaknya tetangganya, gitu aja ya. Pasti nggak akan percaya. Kan nggak mungkin, namanya nasab itu keluar jalur, nggak mungkin. Maksud saya nggak pernah begitu, iyalah. Sekarang kan nggak pernah begitu. Yang kemarin dulu ya cobalah diingat. Jadi manusia itu harus ingat namanya muhasabah, ya evaluasi diri itu kan harus mengingat agar kita ingat kesalahan-kesalahan kita sehingga itu dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Muhasabah, apalagi ingat bahwa Allah itu banyak memberikan nikmat kepada kita agar kita selalu bersyukur. Kan sebenarnya itu aja. Tapi kadang-kadang kebanyakan orang Muslim, kita berbicara tentang Muslim, orang Muslim itu melakukan kesalahan, kadang-kadang itu jarang yang mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Habis marah sama suaminya, mamanya, dia lupa nggak mohon ampun pada Allah. Marah sama istrinya, dia lupa nggak mau minta maaf pada istrinya, atau dia tidak mau mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itu ciri sudah. Dia hanya beristighfar kalau selesai sholat dan nggak ada masalah. Itu kebiasaan seperti itu, dan itu dianggap sudah benar. Enggak, kalau umpamanya, lah kan saya mohon ampun ini cukup sekali, karena Allah Maha Pengampun loh. Maksudnya Allah Maha Pengampun itu bukan sekali, istiqomah dalam mohon ampun, kemudian serius, tidak melakukan lagi perbuatan itu, agar taubat itu benar-benar serius, taubatan nasuha. Jadi jarang sekali orang itu sampai segitu. Ada nggak? Ada sih, cuma jarang. Hanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala yang mau dia bertobat serius kepada Allah Ta'ala, mau dia tidak melakukan perbuatan buruk lagi, itu mau. Orang ini insya Allah mendapatkan hidayah. Nah, kalau si anak tadi mukulin, kemudian sudah dilerai, jangan dipukulin terus sampai kelenger. Nah ini kan nekat ini. Sebahasa kelenger itu, kalau ayam itu udah begini ya, Hampir pingsan. udah nggak bisa ngelawan lah itu. Nah, kalau orang biasa, anak SMP itu apa sih yang kadang-kadang berantem juga malas-malesan ya anak SMP ya. Kecuali memang dia punya genetik emosional. Nah, genetik emosional dari mana ya? Kan dari orang tuanya. Masa genetik emosional dari Ustadz A, Ustadz B, kan curiga nanti. Ya.
Nah, inilah yang harus kita ketahui. Insya Allah kalau kita umat Islam mau belajar, mulai hari ini kita belajar, kita mau jadikan anak kita soleh, atau kita mau jadikan anak kita baik, atau kita jadikan anak kita itu malah ujub, malah riak, malah sombong, itu ya dari kita, awalnya dari kita dulu. Jadi istilahnya ku anfusakum wa alikum naro, itu diawali dari kita. Jaga dirimu, kita, saya, dan keluargamu, berarti istri, anak-anak, dari api neraka. Nah, disitulah sebenarnya harus belajar. Makanya kalau punya anak seperti itu, jangan lepas tangan. Saya nggak pernah begitu, ya emang mukulin nggak, tapi kelakuannya emosional ya sama itu sebenarnya. Cuma sama Allah Ta'ala ditambahin dikit. Tangannya hobinya kemlawe, tangannya hobinya kemlawe itu mukul gitu loh. Ringan tangan. Itu ya sama sebenarnya. Itu ditambahin aja dikit sama Allah Ta'ala gitu. Jadi tambahin setan dikit kan gampang gitu. Kalau udah emosi kan buat gitu kan gampang. Ustadz, saya khawatir, bukan khawatir ya, ada sekolah swasta yang kepala sekolahnya atau staf pengajar itu nonton kita, nanti ada persyaratan tuh mau masuk sekolah, orang tuanya yang sakit jantung tuh di observasi supaya anaknya ini benar-benar dijaga nih, jangan sampai nurunin bapaknya. Paling tidak yang tensinya tinggi gitu. Iya, itu malah bagus jadi persyaratan kan, persyaratan agar tertib sekolah itu kan. Iya, benar. Karena zaman sekarang itu udah zaman akhir zaman yang memang itu pasti akan terbuka semua. Iya, yang dulunya anak kecil itu selalu hormat sama orang tua. Sekarang anak kecil itu orang tuanya dimaki-maki, kan lucu. Saya kemarin juga nangani anak itu ya, emaknya dimaki, makinya kasar lagi. Di depan Ustadz? Nggak berani lah. Di belakang itu nanti ibunya juga bingung kenapa anak saya begini ya. Kenapa itu ya Pak Ustadz? Bisa seperti itu ya Pak Ustadz? Hah? Pengalamannya itu kenapa itu Pak Ustadz? Ya pasti dari orang tuanya. Saya tanya, Bu, ini antara ibu sama suami ibu sama bapak, ini yang kaku sama keras, dikasih tahu susah, mana nih? Ibunya ngomong, Pak Ustadz, dulu memang saya waktu remaja selalu bantah sama orang tua. Nah benar, berarti ini anak ibu. Tapi saya juga nggak ngomong-ngomong kasar seperti itu. Nah saya tanya, Bapak sifatnya bagaimana? Nah, kalau suami saya emang keras, agak kasar. Nah itu berarti anaknya Bapak. Berarti anak ini berpaduan sama Bapak. Anaknya juga ketawa-ketawa aja dia. Di situ saya memberi nasihat, belajarlah jangan seperti itu. Kemudian si anaknya ya, alhamdulillah saya kasih nasihat, kelihatannya sih mau, paham, tidak terlalu tertutup. Awalnya diem aja, nggak mau ngomong. Tapi setelah mulai ini mau ngomong ya. Mudah-mudahan nanti diberi hidayah sehingga menjadikan anak solehah, wong cewek dia, ya cewek. Jadi ya ibunya juga bingung. Makanya sebenarnya proses-proses anak itu mau jadi soleh atau solehah itu ya diawali dari orang tua. Bukan berarti kalau anak itu sekolahkan di sekolah agama itu terus jadi soleh atau solehah. Ya belum tentu, itu kan baru ilmunya yang didapat. Kan genetiknya kan beda-beda. Ada itu yang artis itu jebolan pesantren ya nggak karu-karuan pakai baju. Ya kan enggak, pesantrennya nggak salah, ilmunya nggak salah, tapi artisnya itu bahasa Jawanya dugal. Dugal itu semaunya sendiri, ngomong semaunya sendiri. Ya begitu. Ustadz, kalau gurunya, orang tuanya sudah menasihati dengan baik dan anaknya tetap aja tidak baik, itu tergantung hidayah Allah berarti Ustadz? Iya, karena di situ terlihat memang orang tuanya cuek aja. Anak saya udah saya sekolahkan di sekolah agama ya pasti soleh atau soleha kan gitu-gitu aja. Ya kan nggak bisa seperti itu. Harus ada dari orang tuanya juga berusaha menjadi orang yang hamba Allah yang soleh atau soleha. Nggak bisa untuk main-main seperti itu. Nah itu kan akhirnya jelas bahwa Allah menceritakan bahwa anak termasuk harta termasuk istri itu kan ujian, fitnah bagi seorang imam atau suami. Nah anak sendiri yang memuji orang tuanya. Sebenarnya apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran itu jelas. Harta itu yang menjadi ujian, menjadi fitnah. Untuk yang mana? Untuk yang seneng kan seperti itu. Orang senangnya itu euforia kuat, akhirnya ya apa aja dibeli, kan gitu. Yang harusnya itu maunya beli sesuatu itu harusnya yang biasa-biasa, beli sesuatu itu maunya yang kelasnya tinggi. Umpamanya beli keramik kelasnya tinggi, nggak taunya rumahnya kontrak, kan cuma gitu. Ya nggak cocok, kecuali kalau itu rumahnya sendiri ya monggo kan gitu. Kalau kontrak apa ini? Dulu keramik itu mahal, kalau sekarang jadi murah Ustadz. Iya, setahunnya Haji C lah. Karena mereka mau itu kalau yang dari sekolahnya itu misalnya difasilitasi dengan diadakan ekstrakurikuler untuk orang-orang anak-anak yang keras, yang mungkin energinya berlebih, atau mungkin orang tuanya
mengkursuskan di silat kayak atau muay thai kayak. Kalau seperti itu, apakah bisa jadi jalan keluar juga, Ustaz? Iya, nggak jadi jalan keluar, itu baru jalan-jalan aja, belum keluar. keluar ya. Tambahin mungkin Ustaz, orang tuanya juga ada parenting, istilah pendidikan juga orang tuanya nih, bukan anaknya. Parenting itu nggak ngajarin kok, parenting hanya ngasih ilmunya, orang tuanya ya gini-gini aja. Kayaknya gitu. Udah cocok nih buat pesantren Pak. Banyak ide. Parenting itu hanya ilmu aja, prakteknya kan enggak. Kan begitu. Kalau di kita ngaji ini kan memang harus belajar praktek. Belajar praktek itu gimana? Contoh praktek itu begini loh ya. Kalau ada anaknya yang jengkelin, berarti ada orang tuanya yang jengkelin, itu aja. Kalau orang tuanya jengkelin, praktekin sekarang. Apa prakteknya? Mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika saya punya sifat jengkelin. Nah itu kok belum pernah ada yang begitu itu gitu. Kalau anaknya itu nakal, dibaca-bacain lah, kan repot kan ya. Kan nggak seperti itu gitu loh, karena itu ada unsur genetik. Kenapa dibaca-baca? Mikirnya ada jin. Jadi orang tidak mau berkiblat pada dirinya bahwa dirinya itu ada salah di hadapan Allah Ta'ala. Kalau anaknya itu ndablek, kalau anaknya sudah seperti itu, jin yang disalah-salahin, setan yang di dalam tubuh anak saya, diruqyah aja momennya, kan repot gitu. Lah itu tidak menyelesaikan masalah, ini masalah genetik, bukan masalah jin. Ada kuntilanaknya di situ. Kalau mukul ada butonya. Ya enggak. Itu namanya kesurupan kalau ada butonya kan gitu. Nah, itu normal kok. Mukul juga masih normal, kesurupan apaan kan gitu. Nah, itu berarti genetik yang gampang sekali tersulut. Nah, insya Allah itu ada di orang tua. Seperti itu, dan itu insya Allah tepat. Nah, orang tua harus belajar seperti itu. Ya enggak nyalain, enggak. Ini kan sama-sama namanya, katanya ngaku Islam, ya sholat. Kalau sudah Islam kan begitu. Nah, katanya ngaku Islam, sudah sholat, ya berbuat baik. Harus begitu. Bukan kalau udah sholat dianggap semuanya selesai. Lu enggak. Kalau udah sholat semuanya selesai. Lah kalau cari rezeki dari mana? Kan harus ikhtiar. Berarti selain sholat harus ada ikhtiar yang sama. Untuk mendapatkan rezeki. Lah untuk mendapatkan anak yang baik ya ikhtiar. Salah satunya gimana? Kalau anak sudah mukulin orang sampai orang itu dipukulin mati. Ya ikhtiarnya si orang tuanya tobat pada Allah Ta'ala. Jika ada sifat-sifat yang buruk pada anaknya, yaitu emosional. Kan begitu. Jadi mengamalkan itu jangan begitu. Ya, dibaca-bacain ngapain? Nanti kalau dibaca-bacain terus anaknya tuh nengkleng, diem, ngalamun, cari lagi pengobatan. Kan gitu. Anak saya kok nengkleng, habis apa? Nggak tahu. Dia nggak tahu padahal dia baca-bacain. Kan banyak kasus-kasus yang seperti itu. Kasus yang seperti itu sangat banyak. Jadi makanya di sini salah satu tugas kita adalah mengingatkan. Sebenarnya itu insya Allah masih bisa diperbaiki. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu sudah jelas. Jadi sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut merubahnya. Kan begitu. Berarti kalau memang ingin anaknya baik terus, ya orang tuanya muhasabah sebenarnya. Dia harus muhasabah, salah saya apa sehari-hari. Tanya sama pasangannya, tanya sama saudaranya, sehingga bisa diperbaiki. Kalau diperbaiki, mudah-mudahan anaknya mendapatkan hidayah melalui orang tuanya. Katanya doa yang dimakbul di hadapan Allah doa orang tuanya, kan gitu. Betul. Orang tuanya minta sholat tapi nggak mau belajar. Ya kan nggak bisa. Kalau guru-guru sanawiyahnya ya nggak bisa disalahin, itu kan punya kurikulum. Kan kalau guru-guru budi pekerti baik, mamanya kan ya akhlak yang Rasul, akhlak Rasul kan nggak ada di situ. Itu hanya kurikulum sekolah aja yang diberikan. Disitulah yang harus kita ketahui. Insya Allah kita masih punya kesempatan agar anak-anak kita itu soleh atau soleha, tapi perbaiki diri kita dulu. Jangan kita itu sombong ini. Nah besok anak-anak kita pasti ada sombong. Kita sombong cerita ini, cerita itu, cerita anak-anaknya itu terus alim, nggak ada. Anaknya alim aja disombong-sombongin, nah, disombong-sombongin, sombong-sombongin. Mulai anak dewasa nggak suka sama orang tuanya. Nah kenapa? Orang tuanya nyombongin. Dibalik oleh Allah Ta'ala, jengkelin anaknya menurut orang tuanya. Karena dulunya dibangga-banggain. Kebanyakan yang saya terima dari pasien saya itu ya begitu. Anak saya dulu tuh SD itu baik, juara SMP baik, juara SMA juara baik sekali. Anak mami, lu ini sudah mau kuliah mau selesai kok dia kok berani sama kami orang tuanya ya. Ya senyum aja ya. Bu, Pak, saya mau tanya, anaknya ibu dulu dibanggain nggak? Saya tanya nih. Ah, baru dia ngerti. Iya ya. Kenapa dibanggain? Karena anak saya pandai. Karena anak saya. Nah, kalau sekarang dibalik sama Allah Ta'ala, ibu bilang banggain aja sekarang. Ya, gimana mau banggain, jengkelin sekarang. Dan akhirnya kejengkelan itulah sebenarnya tanda bahwa jangan terlalu bangga terhadap ciptaan Allah yang namanya makhluk, yang salah satunya namanya anak, yang salah satunya namanya harta, yang salah satunya
Namanya jabatan, pangkat, termasuk apapun, nggak perlu dibangga-banggain. Nanti akan dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, kalau saya sih bukan doain. Kalau mau ada yang korupsi belum jatuhin, ya malah kata Ustaz Danu enggak, saya korupsi juga berhasil. Ya enggak. Di dunia kamu bisa ngomong gitu, di akhirat ya selesai sendiri. Seperti itu. Jadi kita harus belajar bahwa muhasabah untuk anak kita itu kan dilihat. Ini anak saya kok agak sulit jadi nasihatin. Nah, coba kita evaluasi. Misal ya Ustaz ya, misal tadi yang disebutkan galak gitu ya. Misal nih, orang tuanya muhasabah, kayaknya enggak deh. Misal, apakah itu sudah, kalau menurut Ustaz sudah diteliti berkali-kali gitu? Artinya gini, saya pernah punya teman yang seperti itu, orang tuanya petani, sepintas menurut mata enggak galak, tapi anaknya ada yang seperti itu Ustaz. Itu apakah mungkin cuma mata manusia saja gitu? Ya sebenarnya galak itu kan nggak kelihatan. Kalau mamanya petani kan kelihatan orang yang susah payah. Kan kita melihat hanya posisi di titik itu. Yang namanya hati sama otak kan kita nggak tahu. Betul Ustaz. Oh begitu. Bisa aja sebenarnya dia jengkel, pacul itu maunya nggak ditanam di kepalanya itu sebenarnya. Tapi kan karena dia mencoba nih, nah hari ini kan anak terus ini. Nah di anak nggak bisa. Anaknya di sekolah di luar. Nah tersalurkan. Iya, karena anak nggak ngerti apa-apa. Kalau petani, mamanya ya mohon maaf, bukan masalah apa-apa. Dia itu namanya orang berantem, orang kelasnya seperti itu. Itu malah rata-rata yang satu diem. Karena nggak ingin ribut, nggak ingin juga pisah. Jadi belum tentu itu menjadi yang baik. Sebenarnya gini, sebenarnya ada dalam cerita Rasul itu. Kenapa orang yang lagi hamil atau belum hamil senantiasa disuruh baca Quran? Itu sebenarnya ada pendidikannya. Sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan itu baca Quran. Nah, rata-rata orang di Indonesia ini cuma baca tok. Paham ya sekarang ya? Sebenarnya baca Quran itu kalau orang Arab, ini karena Rasulullah Muhammad SAW itu orang Arab, Ngerti artinya. ngerti artinya. Jadi ngerti apa yang harus dikerjakan. Lah kalau orang Indonesia nggak paham. Jadi yang dibaca ya Arabkan saja. Jadi itu sudah dianggap lengkap. Padahal menurut saya belum. Bukan membaca biar anaknya ganteng atau cantik, bukan itu juga maksudnya. Kadang-kadang kan membaca surat itu. Nah, kalau saya nggak bahas itu. Karena apa? Ya membaca Quran itu seperti itu. Karena harus dikerjain, apa yang harus dikerjain seperti itu. Lah cuma orang di luar orang Arab, ya memang banyak nggak tahu. Tapi tetap aja dikerjakan membaca Quran. Itu sudah benar sih. Tapi belum paham. Makanya, nah, kalau waktu kamu dulu punya anak baca Quran apa enggak dulu? Dulu sibuk di proyek Pak Ustaz. Oh, ya. Istrimu? Istriku. Istri saya sibuk kerja. Makanya anakmu yang dulu-dulu sibuk keluar aja ya. Ya, kenyataannya seperti itu. Masya Allah, astagfirullah. Itu hal yang harus dimohonkan ampun, Pak Ustaz. Jadi kan sudah jelas ya. Makanya kenapa kita itu membaca Quran kalau orang Arab langsung paham. Sehingga itu yang harus dikerjakan. Dan kalau itu dikerjakan menjadi amaliyah, kalau sudah dikerjakan istiqomah itu kan sudah menjadi genetik baik. Nah itulah yang nanti akan diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada anak yang ada dalam kandungan. Genetik yang baik. Begitu. Ya, sehingga mudah-mudahan orang-orang Islam itu memang anak-anaknya soleh-soleh. Kan begitu. Intinya adalah harus muhasabah jika ada anak kita yang keluar dari garis-garis agama, omongan kasar dan sebagainya, ayo itu muhasabah. Kemudian setelah berdoa mohon ampun terus-menerus di titik-titik tersebut, fokus di titik itu, kemudian anaknya dinasihatin yang baik. Ya bisa berbulan-bulan yang seperti itu. Ya, karena pada saat itu kadang-kadang belum bisa ngajak anak ngomong, "Mbok kamu jangan gini," itu susah juga ya. Karena nggak taunya ayahnya itu ngomong, "Mbok kamu jangan gini." Nah anaknya jawab, "Oh, papa begitu kenapa?" Atau "Mama begitu kenapa?" Lah dijawab. Lah anak saya itu jawab terus, Ustaz. Nah, saya tanya, biasanya jawab itu kamu atau istrimu? Diam. Kayaknya saya enggak sih, kamu bener. Kalau pas kamu ketahuan jadi enggak jawab. Kan gitu maksudnya apa? Ya enggak, ya diem aja begini. Tapi kalau sehari-hari jawab mulu, nah itu kan enggak cocok dengan apanya. Jadi intinya adalah kalau anak yang berlebihan tetap dididik dengan dari sisi agama. Kalau memang dia tidak bisa belajar, dimohonkan ampunan, semuanya. Karena yang begitu itu kan praktis. Dia praktis di mana? Dia praktis mukulin orang dengan emosi. Nah, orang tuanya pasti praktisnya begitu. Jadi tidak praktis dalam berpikir yang agak panjang. Emang nggak bisa. Salah satu orang tuanya salah satu ya. Nah, inilah yang menjadi gambaran bahwa harus merenung
buang sampah, kemudian di antara kita siapa ya Bu yang sifatnya kayak itu yang nekat. Kalau bapaknya itu maunya diem, ibunya lebih galak, bapaknya nggak berani ngomong gitu sama istrinya. Takut di net, selesai. Nah, akhirnya ibunya yang galak terus-terusan. Nah ini lupa, saya nggak pernah begitu. Oh saya nggak pernah ini, saya nggak pernah ini. Ya, selesai sudah. Ya sudah. Akhirnya dia akan menuai besoknya. Padahal maksudnya Allah, semua orang Muslim atau manusia itu diajari oleh Allah Taala itu untuk masuk surga. Tapi pelajaran itu diabaikan, sehingga hal tersebut malah jadi ujian yang menjadikan masalah, bukan anak-anak tahu pesantren atau bukan itu salah satu caranya. Kalau itu di sekolah boleh, di sekolah pesantren, sekolah mana ibtidaiyah, sanawiyah atau aliyah boleh aja. Tetapi orang tuanya godok sejak awal itu kita semua. Insya Allah kalau memang kita seperti itu, tapi paham tentang agama benar-benar bagaimana orang yang hamil itu baca Quran, ya seperti tadi. Baca Quran itu bukan hanya Arabnya. Ya kalau kita orang Indonesia ya bacalah artinya. Tidak tahu tanya sama guru-guru yang tahu. Nanti diajarkan kok. Kalau gurunya tahu. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Bagi cukup ya? Cukup. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan apa yang Amin. disampaikan oleh guru kita semua Pak Ustadz. Dan sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi video kita, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.